gitu. Enggak, dasarku jenengan tadi malam. Jadi kemarin banyak cowok yang bertanya, yang kenapa tidak diet Ki? Nah kalau begini dihadapi, siapa yang bisa mau diet sayur kelor atau ikan dengan ikan kering? Astaga, ndak jadi kok diet sayang. Nggak bisa diet, nggak bisa ke diet kalau begini-begini. Kebentar tapi kolesterol. Mungkin kita di Sulawesi Selatan suka makan kelor, kalau orang lain tidak. Kapan kalau di kampung lain begitu ya. Kalau kita di kapan ini orang Sulawesi itu suka sekali kelor. Kenapa ada tadi perda di sana orang promo yang jual plastik tahunan 6.000 Ji. Plastik apa? Kayak tempat sampah tak 6.000 Ji perda tersenggol. Diet Kak Ati karena aset penyanyi bukan cuma suara aja. Biar nih kalau ada kudung panggil Kakak Ati dengan badanku yang seperti ini, karena memang kalian kenal Kak Ati itu dari badan gemuk. Tapi kalau tidak ada ya dikembalikan lagi, karena rezeki itu datang bukan karena kita ini kurus. Rezeki itu datang karena sudah diatur nih. Iya betul, hamba Allah. Absennya ini bapak lulaki. Iya, di Batam banyak juga, tapi ada juga kalau orang bedem pakai susu, ndak bisa makan itu kelor. Jadi saya itu tidak pusing ya, aset seorang penyanyi itu adalah body dan suara. Ada juga yang bodinya bagus, suaranya juga tidak bagus. Ada juga begitu. Ada juga yang suaranya bagus, bodinya bagus, tidak ada jobnya. Jadi rezeki itu bukan dari karena berat badanmu. Yocal, apalagi tuh masih panas-panas begini dengan ikan parape ini, astaga. Itu suamiku 3 kali dia tambah. Dia tuh tidak mau di-spill tuh kalau lagi makan. Dan jangan sih. Satu mangkok dia sayur kelor.
Sendiri. Verdi ya? Untuk. Iya, betul itu Bapak Lulaki. Suamiku tidak mau di-spill dia kalau lagi makan. Dia tidak mau dia. Tidak boleh. Kok saya enggak Jim. Ini juga bukan jadi bilang kontenku, enggak saya. Memang selalu begitu saya kalau live tak makan. Dipaus hampir dah. Ini punya barang. Tidak ada. Betul hamba Allah. Rezeki itu 100% dari Allah. Kita kasihan cuma menjalankan saja. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak ada rezeki, bersabar. Rezeki kita itu tidak ada kalau kita sudah metong. Kalau kita sudah metong, tidak ada rezeki kita. Tapi selagi kita masih sehat, masih bisa mampu bekerja, ada saja rezeki kita. Yang penting apa? Kasih baik hati kita ke orang. Jangan ada sifat iri hati kita. Pedis nampungin. Pedis krim. Parapet na pirda. Jadi itu kalau kita sudah meninggal, ya itu baru bilang tidak ada rezeki kita karena meninggal maki. Tapi selagi kita masih hidup, masih sehat, bekerja maki saja. Enaknya. Harga panas-panas. Ikan cakalang parapet. Digoreng parapet. Ini tuh banyak nonton tep-tep layarnya ini pemalas ngasih ini sibuk ngasih mat taping. Iya, saya teman Nasubro berteman saya semua temanku. Kati jadi juri biasa mulanya mari selajar empat pasang. Saya belum jadi juri di Indosiar belum. Hai Ayang FF. Suamiku sudah memakan. Ini kan kering nggak dia kok dong. Kalau tadi lapar Kim. Lapar nah mau tadi singgah beli bubur tapi tidak ada mie orang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang kasar hatiku sayang Ki. Kamu sayang. Mana ada orang sayang Segar ini semua sayang. Sayang Ayang. Ayang. Sayang Ayang. Dan tadi nak bilang mau beli singgah beli bubur jangan mi deh. Ayang enaknya pergi mau makan semua guys supaya sama-sama kita makan. Nggak enak juga konon di sini kakak Ati dimakan. Makasih cintaku sayang, Ki juga cinta.
Enaknya, alhamdulillah ya Allah, biar Toma beringus. Kalau ada yang merasa tidak suka Kakak Ati ingus di live, skip nih sayang. Masalahnya ini makanan terenak sepanjang masa. Enak. Halo. Bang. Ya. Bang William. Kalau tako. Iya, kan ya. Ya. Apa dulu itu? Cuma berupa pemain itu dari Marina. Tapi ya. GP Surab sering. Bentar lagi. Karena ini tuh ikan parape nah ini pedis guys, banyak tomatnya. Terima kasih sayang yang masih suka Kakak Ati, kalau walaupun Kakak Ati kodong gendut toh. Jangan kita selalu nilai kalau Kakak Ati tuh gendut terus tidak bisa bergerak, tidak. Kalau gendut beda, tidak ada orang panggil menyanyi, tidak ada beda jokta, karena sekarang orang panggil itu yang cantik-cantik, yang bagus bodina. Tapi saya selalu kalau rezekiku tidak akan kemana gitu. Yang penting kurang sehat. Apa ku makan, yang ku makan itu adalah obat, bukan penyakit. Ini parapet goreng, jadi ikan parapet goreng. Ini ikan cakalang yang besar kato. Nah, ini kipasan. Iya cinta.
Si Pak Anton. Pedis ya? Karena itu bumbunya parapetong. Jadi ikannya itu dimarinasi dulu dengan asam sama garam. Baru digoreng sayang. Nah bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai dan tomat. Itu dia. Tapi tidak di blender bumbunya. Aku tunggu. Ulek. Diulek sayang ya. Karena kalau di blender itu lain rasanya. Di Makassar kalau di blender lain rasanya kalau bikin keparape. Jadi ditumbuk diulek tidak tambah mak nasi. Oh iya. Jadi sebenarnya tuh teman-teman di sini yang cewek-cewek ya, yang perempuan itu, yang perempuan harus bisa masak. Biar Tommy masak nasi atau masak ikan itu Tommy. Karena nanti kalau ada jodoh tak, ada suami tak, biar ada pembantu tak. Autonji itu biasa namakannya masakan tak, biar Tommy asin. Itu sayang. Saya memang didikanku di kampung begitu. Didikanku memang di kampung begitu. Selalu disuruh bisa masak. Dia sering pernah bamban nah. Dia lala tabang gitu. Ya, bisa 5. Cuci tangan saya dibawakan ke meja sama Kak Firda, cuci tangan. Begitu. Jadi semua juga yang perempuan di sini tuh harus bisa masak. Harus bisa masak, bukan harus pintar, jadi harus setidaknya bisa masak nasi, harus setidaknya bisa masak ikan. Saya cuci tangannya, ini sabun. Saya enggak berdiri ya. Dibawakan ke di baskom mewah. Saya enggak berdiri mah. Kalau lagi mau Kak berdiri Kak. Pokoknya tuh kalau di rumah tak bebas ki sayang. Mau ki jadi ratu atau kita mau jadi pembantu. Intinya kalau di rumahmu kok bebas kok. Mau kok jadi ratu, mau kok jadi pembantu. Gitu. Tapi jangan tongkel lebay. Firda itu nak tahu mi. Kalau saya pulang kerja memang kadang mager Kak. Nak mau Kak bergerak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi ratu atau mau jadi pembantu, jadi di rumah tak nggak bisa masuk jadi ratu di mertuata. Mertuata itu naja kasih jadikan ki ratu 1 minggu ji. 1 minggu ji sudah itu udah jadi pembantu mau sayang. Gitu.
Kenapa tidak bisa berdiri di meja? Karena tidak mau aku tinggalkan semua. Kenapa saya tidak mau berdiri di sini di meja makan? Karena tidak mau aku tinggalkan. Kau harus begitu menghargai kakak Ati, Well. Kau sudah semuanya. Nah, ini dilap tisu. Jadi apa ini juga komennya ini? Iya, matinya tak udah miskin. Apa sih? Iya Pak. Maaf ya, karena tadi itu tuh masakannya Pirda pedes sekali, Well. Makasih Wahyu. Gimana hidup susah sebelum? Sebenarnya itu, kalau kita dibilang hidup susah ya, hidup susah. Oh iya ya. Ini. Nggak ada nih. Masih ada kan? Mau lupa ya? Mau. Hidup susah itu kalau misalkan kita kasihan tidak ada tempat tinggal. Jadi kalau dibilang dulu juga kakak Ati waktu di kampung susah juga. Sampai sekarang juga susah Ki, masih susah Ki gitu. Karena semakin banyak itu pendapatan, semakin lebih banyak juga itu pengeluaran. Nanti ya kakak Ati coba diet ya, karena hari ini tidak bisa kakak Ati sayang meja rokok karena sayur kelor ya. Iya ndak ku tahu itu apa kana-kana. Jadi bagaimana Ki masuk ke sayur kelor ya? Ini Firda nak kasih Ki lagi. Nah ini kemarin kita beli pepaya, berapa harganya kemarin Firda? 15. 15.000. Ini segini mini pepaya. Bagaimana ini bisa? Jadi saya itu kalau lagi mau makan buah ya makan, tapi bukan berarti kakak Ati tidak suka buah. Suka buah tapi tidak doyan begitu Jadi ini pepaya yang kemarin ini dibeli di tukang buah ini 15.000. Nah segini ya isinya. Iya. Andika Mase itu bukan pepaya. Ya seperti itu. Jadi ini diajar lagi Firda itu makan cara hidup sehat ya. Nah ini itu namanya mandike semangka. Air Firda. Air. Iyo ku jaha hampir kampungku iyo. Tangan-tangan tangan-tangan. Jet nih, Pak Hunoy. Buka. Itu. Apa? Apa lagi namanya? Buah naga. Ini mau sondo sondo nulang kasanya. Iya pusing na kaliki. Yos tetap cantik alami tanpa polesan make up. Harus begitu saya. Nah saya tuh ku bilang sudah mau aku tanya semua toh kalau kakak Ati itu
Pergi Pak menyanyi baru kena beda itu mukaku. Kalau ndak pergi menyanyi tidak. Kenapa saya pakai sendok? Karena anuku ndak bisa pakai ini, ndak bisa pakai garpu. Garpu. Makasih ya FF. Masuk kau apa kok ikut ke produknya Penny France karena FF namamu. BB-ku 87. Hai Acamayo Penin Rara Tralalala Trililili. Boleh mahal ya di rumah mah. Iya sayang. Apa? Di mana kini deh? Di mana pembuaran panitia? Tinggi badan berapa? 160. Tinggi badanku. Ih, kenapa ku tiup lo? Kenapa ku tiup? Kue masuk tuh tadi ini ku kira saya tuh masih makan nasi. Ku kira saya tuh masih makan itu sayur kelor. Kukira tuh masih makan sayur kelor. Serius wanita tangguh tuh. Bagaimana tuh cacanin Rara Tralala Trililili. Kan tadi tuh makannya sayur kelor masih panas. Baru ikan parape cakalang digoreng parape nu pedis. Jadi itu masih panas. Nasi juga panas karena masih kutiup. Ini tuh masa papaya dari kulkas kutiup. Ih, kenapa sih on kak lo? Aku tuh lucu sendiri ya. Berapa tinggi badan tak? Tinggi badanku 160. Kenapa selalu tinggi badan? Suruh mendaftar apa ini? Iya sayang, kamu harus banyak istirahat ya, Camayo. Jamu ke semua kotanya berat badanku sudah itu kotanya tinggi badan, kotanya anak dan segala macam. Apa urusanmu dengan tinggi badan? Iya sayangku. Oh, daftar peluang apa? Nggak cocok saya. Nggak ada job di Papua. Banyak sekali pertanyaanmu. Tinggi badan nih. Sebentar bilang lagi ada bau badan tak? Ada bau badan tak? Ada bau mulut tak? Ada bau hidung tak? Banyak sekali pertanyaanmu. Banyak sekali. Mau lapor bagaimana akunku? Ini orang masuk ini kajili-jili. Mau laporkan akunku apa? Perdana di Mateng, iya. Iya. Masukku saya senang kok. Jamu kok semua bertanya tinggi badan, berat badan. Nyong asingnya nunggu tanang.
Kalau jangan mudah sensitif. Bukannya saya bukannya saya masuk ke sensi, cuma tuh kadang tuh orang selalu bertanya, ini apa? Apa ya? Tangan-tangan. Apa? Tangan-tangan. Iya, saya dari Mamuju, saya sudah dari Mateng. Ada anak Ambon nggak di sini? Ada kak? Enggak. Sebenarnya tuh mereka juga tahu itu bukan ngiri. Cuma kadang itu deto. Kadang itu tuh terlalu banyak. Nggak ada mikapang itu mau pertanyakan. Kalau bukan anak tanya suami. Kalau sudah dipilih suami tak, kalau kan begini tuh biasa itu netizen. Kalau sudah bertanya bilang kenapa belum menikah? Bilang kita sudah menikah. Ya di-spill lah ini laki-laki kita, di-spill lah ini suami ta. Sudah itu bertanya lagi, berapa anak tak? Kalau sudah ditanya begitu, kalau sudah bertanya lagi begitu, nah bilang lagi berapa bebeta? Anggapangaseng ko kayak jadi hostko begitu ya, kayak jadi hostko. Dia mau bertanya. Dia mau semua bertanya. Kalau sudah ini bilang berapa tinggi badan tak? Beda apa dipakai, daster apa? Kenapa nyo semuanya mau tahu? Begitu memang kalau orang terkenal. Woi, bagaimana saya? Bagaimana juga masuk ke selalu bilang saya ini orang terkenal. Terkenal bagaimana saya? Nah, saya kakak hati dikatanya Belen sudah tenggelam. Woi, kau kira saya di batu tenggelam di dasar laut? Tidak juga Ical, tidak jadi begitu, lain itu. Tapi namanya juga di apa? Netizen begitu itu. Jadi semuanya aku jawab ki. Biar mas saya kodon tidak laku, yang penting saya itu makan di rumahku sendiri, bukan nggak minta makan di rumahnya orang. Gitu. Kan dah susah jadi jawab. Kalau satu orang ya kau bertanya tidak apa-apa aja, tapi kalau tak 100 orang kau bertanya, kan hidup itu memang penuh pertanyaan. Jawab ngasih nih. Laku tunjuk tawa di Sulselna Susanti kakak Ati itu bukan dibilang laku, kita cuma laku di Sulsel ya, karena kakak Ati itu terbiasa ke Papua, ke Ambon, ke Sumatera, Kalimantan. Orang itu stay di Makassar, stay di Sulawesi Selatan. Itu kenapa? Karena di sini kita jangkauannya ini lebih dekat semua. Jadi jamaki dibilang, tapi kalau job terbanyak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat gitu. Jadi tidak bisa bilang biar mikara di Sulawesi. Enggak, justru kita ini kan kakak Ati masuk ke standarnya ini artis nasional ceritanya. Kakak Ati ini memang kan artis nasional di Papua di mana saja. Kakak Ati itu sudah pernah ke Timika, ke Sorong, Jayapura, Biak, apalaginya ya? Bintuni, Manokwari, apalagi Timika, apalagi Serui. Nah, itu sayang. Begitu. Jadi kalau kalian bertanya kakak Ati, ya betul Susanti. Begitu sayang. Jadi
Kalau ada kita ini bisa kerja, bisa kerja di mana saja, mau di Sulawesi Tengah, mau di Sulawesi Utara, mau di Sulawesi Barat, itu semua. Kakak Ati stay di Makassar. Kenapa? Karena kita stay di Makassar ini kan, di sini ceritanya kan penerbangan 24 jam. Semua jangkauan juga ini kayaknya masukku ini kayak perbatasan gitu. Kalau kita ke Makassar, ke Bira sekian jam, kita sudah tahu hitung-hitungannya. Jadi tidak pusing maki. Kalau misalkan kita berangkat ke Mateng, berarti kita harus start jam sekian. Kalau ke Mamuju ya, ke Mamuju. Nah, kalau misalkan Kakak Ati mau ke stay di Jakarta misalkan, stay di Jakarta. Kalau stay di Jakarta dan kita ada job di apa ini, di Papua atau masuk di bagian sana ya, di Papua, berarti Kakak Ati dari Jakarta 2 jam ke Makassar. Nah, dari Makassar itu kita kan masuk ke transit. Tapi kalau dari sini, kalau dari Makassar semuanya itu kalau misalkan Kakak Ati ada job di Sumatera, berarti transitnya di Jakarta. Nah, kalau dari sini, kalau ada job di Papua di mana tidak ada transit, langsung. Oh iya, sayang Tobada Ki. Oh iya, kemarin Kakak Ati dari sana tuh, dari Tobada. Oh iya betul. Jadi job itu, kerjaan itu sayang bukan cuma dibilang di TV. Bukan berarti juga Kakak Ati tidak butuh TV, butuh sekali Ki. Tapi bukan berarti juga kita tidak ada kerjaan kalau misalkan TV tidak panggil Kakak Ati. Ada tonji banyak. Itu. Kalau Kakak Ati tidak kerja, kasihan, mana bisa kita beli makan setiap hari, bisa jajan. Di depan rumahku kita tampil, masa Ica ndak kuliah kok. Ada lagi bertanya ini ya, mana bilang BTW kakak itu pepaya apa manis kah? Pahit sayang, jadi itu pepaya rasa pare. Jadi yang mau ngundang Kakak Ati itu kan ada kontaknya, itu manajerku di bio, tahu gitu bio di atas itu di profilku. Suamiku lain tonyi kerjaan dan tidak bisa gitu dibandingkan dibilang lebih banyak saya penghasilanku daripada suamiku. Yang penting ini uang yang ada itu tertambah. Tidak boleh begitu dibanding-bandingkan ini, dibilang lebih banyak penghasilan atau masukku kadang itu bilang lebih banyak penghasilan suamimu daripada kau. Tidak ada respon Kati, masa direspon itu lempenam, direspon. Malu Kak, sudah saya WA tapi tidak direspon. Abaan, respon itu masuk kalau mau ya kau langsung mau deal begitu. Udah terlalu banyak juga pertanyaanmu. Kalau bertanya bilang, oh kalau sidrap itu 25 juta, deal begitu. Mau kau berapa? Karena masuk tuh kalau bilang berapa lagu, 10 lagu atau 8 lagu begitu. Karena kalau berbelit-belit kau tuh ke manajerku, biasa jo Ki, laro Ki. Yang tidak pasti ini bertanya sekali. Iya. Tidak ada itu 5 juta sayang. 5 juta itu kalau keluarga. Kenapa malu-malu kok? Begitu. Alah saya mainnya nunjong cas. Begitu sayang. Masa mau kau murah? Oh Rizka, masa mau kau murah deh 5 juta? Masa mau ki murah, kasihan. Nah itu tonji kerjanya Kakak Ati, tidak boleh selalu begitu. Mau ki artis murah, tidak ada sekarang. Saya paling murah. Kalau yang lain itu mahal. Kalau orang Batam mata
bayar juga biar orang Batam mata, biar keluargaku. Iya, tidak boleh begitu bilang terlalu mahal. Mau apa? Orang itu sayang, orang itu kakak Ati ini berjuang kasihan ini, berkompetisi. Iya, begitu. Jadi kalau biasa temanku panggil bilang ayo biduan saja sekarang itu sudah 300.000. Jadi kalau siang malam tawa itu disuruh menyanyi berarti 600.000. Itu di luar transportnya. Ini kita artis, kita ini masukku bukan jadi masalah jebolannya sayang ya. Jadi itulah kodong kita, mata pencaharian tak, itulah kerjaan tak. Nah kalau orang selalu mau bayar murah, kakak Ati masuk ke bayar make up, bayar baju, untuk transport, beli bensin, apa sih? Mau kita pakai apa? Iya, jadi jangan semuanya standar karena saya juga tidak bisa Kak bilang biduan juga standar biduan, enggak. Intinya itu masuk ke mau di Kalimantan kita memang standarnya 30 juta di luar daripada transportasi dan akomodasi, di luar itu pesawatnya, di luar hotelnya, begitu sayang. Nah dari harga 30 juta itu dibagi-bagi sayang, kasih di make upku. Nah ada juga masuk ke manajemenku, nah ada untuk asistenku gitu, ada untuk jajan. Iya, terima kasih ya Ical. Jadi seperti itu sayang. Oh iya, kebalik papanya. Murah ya kalau 30 juta belum bersih. Iya, jadi kalau kita bilang murah segitu memang ji saya. Nah sebegitu ji. Kalau kita kayak daerah Bulukumba, Maros sampai Nasidrak, sampai Pare-Pare, ya masih kita standarnya 25 juta. Nah itu masuk ke semua, itu manajerku yang atur begitu adeknya. Jadi kalau dibilang ada dari minumku di situ beda. Bilang murah, ndak apa-apa jika itu tonji, karena kalau di up lagi sekarang saya biar murah deh. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan tuh, kalau 1 bulan ada dapat kodonta 3 job atau 4 job, alhamdulillah. Daripada kodon 1 kali pergi menyanyi masukku dibayar tak 80 juta, tapi 1 kali dalam 1 bulan. Oh iya Kak Dian, pernah didampingi waktu menjadikan dari Kak 25 juta ikut makeup Kak, rugi lah. Iya sebenarnya 50 betul ini iya. Tidak tahu siapa Herman. Jadi semuanya itu manajerku yang atur, itu hanya gambaran semuanya. Semua itu saya sampaikan ke bahwasanya ya memang sebegitu sayang ya, memang sebegitu. Karena saya tidak bisa juga men-speak up budget anak-anak yang lain, karena itu adalah privasi mereka. Oh ada foto tuh waktu di panggung. Make up yang sediain kakak atau penyelenggara? Yang sediain saya, karena yang penyelenggara masuk nanti kita di make up langsung kejadian gang ondel-ondel. Jadi itu masuk sudah sama Mi. Iya. Karena kan kalau sekarang itu sayang, kalau sekarang itu penasaran sama bayarannya selfie, karena kakak Ati
tidak. Ku tahu di masukku bayarannya semua anak-anak DA. Ku tahu di semua, cuma tidak bisa tahu dipublikasikan karena itu adalah rahasia manajemennya. Begitu sayang. Ada juga saya manajerku, jadi nomornya manajerku itu di bio. Ku tahu semua saya itu budget, budget masukku budget untuk masuk ke semua artis ku tahu. Tapi itu mereka itu adalah rahasia daripada manajemen. Mereka itu privasinya. Iya Herman. Iya betul, jadi saya tuh ndak mau sekali ketua minta maaf ke semua itu adik-adikku semua, ini kesayangannya kakak Ati di sini. Tidak bisa kekasihan ku kasih ki gambaran budget untuk anak-anak alumni DA yang lain karena ndak bisa sayang. Karena akunku ini bukan akun gosip, ini kita masuk kayak kalau live kak begini ya cuma untuk ngobrol saja sama kalian. Saya menyampaikan sesuai tonji masuk ke arahan daripada manajerku. Nah tidak bisa juga langsung ke saya sayang karena ada manajerku. Kalau ada apa-apa nanti manajerku yang bertanggung jawab karena kontrak semua, kontrak kerja dan lain-lain dia yang urus. Apa ini? Jangan salah bandingkan saya sama Lesti. Suara bagus tapi sayang karirnya mentok. Gak kayak Lesti menggemati. Tidak begitu sayangnya, selalu perbandingkan orang. Saya sama Lesti baik-baik saja. Ya, kalau saya tuh sama Lesti baik-baik saja, tapi saya juga tidak bisa sampai ke personalnya orang, tidak bisa begitu. Yang selesai masalah kemarin, masalah saya tidak diundang di acara pernikahannya sudah selesai gitu. Terlalu serius ini, tidak serius kok saya. Kak, di zaman kamu DA saling kritik antara juri sekarang DA, kalau saya setuju ya setuju. Nggak bisa juga, harus berdebat dengan Mae. Kan semua orang bebas berkomentar kalau jadi juri sebenarnya, tapi nggak tahu Insya Allah kita semua masih diberikan kesehatan. Menikah anakku Kati kembali ke Tobada, amin amin. Iya. Iya, kalau menikah Nata diundang lagi ke Tobada gitu. Enggak karena sebenarnya tuh kakak Ati itu tidak terlalu suka buah sayang. Tidak terlalu suka kak saya buah. Yang suka buah itu suamiku. Kok saya tidak terlalu suka buah. Jadi begitu Jim. Dan semua kalian mau panggil siapapun itu kan semua ada kalau di semua sosial medianya mereka. Kok nggak di follow di Instagram sama Kak Lesti kalau udah baikan. Memang biar begitu deh, bukan berarti kita tidak saling follow dan permusuhan ya. Orang mana lagi itu Atiko dong, ku lupa saya orang Selayar Kak Iye. Jadi jangan maki urus itu Instagram lagi. Biar bukan berarti orang itu musuhan sampai kau mati. Jadi biar Tommy kita tidak saling follow, biasa gitu dalam pertemanan sayang. Biasa gitu masuk ada kekecewaan tapi sebentar kita baikan maki begitu. Ya. Iya, Kati bagaimana caranya bisa bernyanyi? Bernyanyi mah kok. Dan tidak kecekik. Dan sebenarnya tuh jamu kau cari. Kalau kau mau bernyanyi, jamu kau dulu sampai nadamu setinggi pohon kelapa. Bagaimana saja dulu kau bernyanyi dengan bagus dan benar, dengan artikulasi yang baik. Itu dulu. Jadi saya itu dulu belajar Kak dulu waktu aku jadi biduan itu belajar dulu berartikulasi, pemenggalan kata.
Itu dulu kupelajari karena biasa okotski, apalagi kita ini orang Bugis Makassar. Bilang dalam nah dalang, ikan dibilang ikan, ya begitu Ki. Jadi cara orang bernyanyi yang bagus dan benar itu bukan dari tinggi suaranya. Mau kok itu rendah suaramu, yang penting artikulasimu bagus, tidak fals, sudah Mi. Itu Mi diolah sampainya bagus. Iyo. Menyanyi makin paling dulu. Keluar sama kau dulu sebentar. Halo Anjeli, saya bukan Anjeli, saya Tikonong. Ayah. Yeah. Di mana sekarang tugas mantan Kapolres Selayar? Di Bandung Mi sekarang Bapak. Di Bandung Mi Bang Yogi. Jangan kau dulu spill semua suamiku. Kau semua tidak ada puas-puasmu, Ayang. Jadi saya itu biasa panggil suamiku Yang, biasa panggil Ayah, biasa panggil Ayang. Jadi ada 3 panggilannya. Tapi kalau saya lagi bertengkar langsung namanya keluar. Saya itu kalau saya bertengkar suamiku itu natawi. Kalau sudah kusebut itu namanya berarti saya sudah marah. Tapi kalau saya mau panggil sayang, panggil Ayah, panggil Ayang, berarti belum Pak marah. Tapi kalau sudah kusebut namanya berarti saya sudah marah. Dia juga begitu. Kalau marah sebut namaku. Begitu Ki. Jadi harus ada kode itu. Jadi dalam satu tidak tanya panggil Teta. Kata Teta itu masuk ke mertuaku kodong. Sudah di surga mertuaku. Gitu. Iya kalau marah dia juga kalau marah begitu. Hati begitu marah karena sebut namaku. Ya kan, saya tuh lucu tapi itu biasa sebentar tuh. Kalau saya tuh kan biasa kita nih perempuan tuh aja bejabe kon kinto. Besok kok ya jabe kon kato biasa tuh mau jotonga kah mau joka apa marah kah begitu ngambek kah begitu. Sini kak Ayang anggung ramakon tuh kau jagalah tiling gampang tiling kita masih cium aku ya cium aku cium. Terima kasih. Jadi biasa tuh karena dia tidak mau dengar saya pote-pote kalau lagi live, jadi dia pakai headset guys ya. Karena tongol dia. Sini kok, kita bertarik-tarikan. Hah? Iya, gitu. Saya itu sama suamiku santai aja. Saya itu orangnya santai, saya santai. Tidak mau banyak pusing. Saya sama suamiku tuh apa sih ini gila tuh nganu lo. Apa? Dah jangan rolo kagele kuise ini ya. Kenapa nama mata? Mas atu. Sentau gula saya penontonku nah. Apa ini HP ku tuh susahnya. Tidak ada saya pak denganku. Den Ratu. Sini Ki dulu kan tidak ku tahu Ki. Tidak bisa tak geser ya, tidak bisa
Tidak bisa tak geser. Ini HP ku tuh HP apa? Nah, tidak bisa ya. Masuk kok, kalau masuk ke di pengaturan mana dipencet? Tidak mau jangan ganti iPhone 16. Nanti di situ anu. Bagaimana kalau masuk ke di pengaturan? Nah. Ya. Semua nampak indah. Logan nama saya. Saya itu tidak selalu beli HP deh. Kenapa? Sebenarnya tuh bukannya kayak kebutuhan pokok itu kan, maksudku bukannya kayak kebutuhan banget kalau HP. Saya tuh kalau HP ku pi masuk ke rusak pi baru beli lagi begitu. Itu pun kalau sesuai dengan isi kantong. Karena ini saja ini HP ku ini HP ku, ini Oppo berapa ini? Oppo 5. Ini enggak ku tahu ini Oppo jadi ini HP ku tuh ini HP ku ini kodong lama ini sudah berapa tahun itu karena saya ini beli 2016 F5 ya F5 ini toh jadi ini masukku tidak pernah ku ganti-ganti dan tidak pernah tas servis karena saya itu orangnya kurawat ki barang-barangku begitu kurawat ki. Jadi ini masih harga mahal toh ini dulu. Nggak ku tahu ini. Iya, saya nggak pernah ku ganti deh, nggak pernah ku ganti. Jangan kok deh Berapa dulu dibelikan nih? Berapa ini dulu ku belikan nih? Mahal itu dulu waktu 2016. Iya mahal Iya tiga nggak ku tahu aja saya ini berapa rang. Intinya itu intinya itu ya tidak pernah ku ganti. Nah kalau ini yang ku pakai lagi tidak bisa juga selalu sebut merek. Nanti kau bilang lagi saya kalau kau bilang lagi kakak Ati ini sombong kalau disebut lagi merek. Nggak mau saya begitu. Kenapa saya tenang guys, malas sekali kayak itu mas spill malas kayak itu mas spill kayak barang-barang mahal. Malu-malu kak. Kenapa masukku saya bilang malu-malu kak? Karena masih banyak kodong keluarga aku juga yang tidak mampu deh. Malu-malu kak. Saya tidak pernah mau menjual barang-barang. Iya. Iya, tapi jangan yang saya tuh malu-malu kak karena masih ada kodong suku, masih banyak keluarga aku juga yang kurang mampu. Baru saya mau hidup 4 jutaan betul. Saya mau banyak keluarga aku yang tidak mampu. Saya mau hidup masukku kayak bagaimana sekali nih, sementara kasihan keluarga aku biar makan juga susah.
Kalau saya kurang mau spill ini deh, jangan. Makanya itu saya kalau beli apa-apa sembunyi aja, malu-malu kak. Firda, saya sudah tua kelihatan, iya. Kau dibilang, mana? Cocok ji, maksudnya bilang kenapa sembunyi kita tidak mencuri, jadi karena banyak masuk ke saya itu kujaga deh. Ini rentang makannya, tutup pintu. Banyak konon menjaga. Kalau saya beli ini, kalau saya beli ini, pamer ki atau posting nih. Bukan. Tapi kalau dibilang mau pergi menyanyi, memang konon parfum yang paling mahal nggak ada saya. Saya enggak pakai parfum mahal. Kita tidak ada duit sebegitu deh. Mau saya begitu. Kecuali kalau bilang itu memang kalau misalkan kakak Ati pergi menyanyi atau kakak Ati ada acara, ya kita harus masuk ke berpakaian mahal karena kita bayarannya juga mahal begitu. Jadi orang tidak rugi panggil kita karena bayarannya memang mahal gitu. Kak Ati masih pergi ke pasar ke belanja. Jarang saya ke pasar sayang. Saya nggak pernah ke pasar karena tidak jadi belanja orang. Sebenarnya mahal bagi saya itu keluarga siapa nih? Saya kakak Ati kalau dipanggilnya itu 30 juta, kesian mahal gitu. Mikirin kapan punya anak itu rezeki dari Allah, bukan kita menentukan. Jangan ki selalu masuk dipikirin anak, jangan ki. Itu secara ini kita menyerang personal saya, kita menyerang orang itu. Kalau kita sudah urus nih sampai rumah tangganya, sampai anak dan semuanya, tidak baik maki itu berkomentar. Jangan maki berkomentar kalau yang begitu, karena sama sekali itu bukan urusan tak masalah anak, masalah apa, masalah uang, masalah barang-barang. Kakak Ati mandul. Kenapa kita bicara begitu? Dan kita bicara begitu karena bukan kita Tuhan. Gitu sih. Jadi sekarang juga buat teman-teman juga semua yang sudah berkeluarga dan punya anak, dididik baik-baik kodong anak tak. Karena apa? Badai banyak sekali juga yang seliwiran di mana itu yang mereka terlantarkan orang tuanya setelah mereka menikah, setelah masuk ke mereka berhasil. Banyak contoh-contoh begitu yang kasih masuk nih orang tuanya ke panti jompo karena tidak mau narawah orang tuanya. Jadi kita ini juga, saya sebagai anak itu, kalau kalian juga masih sudah punya anak itu deh, dididik betul-betul anak tak, dididik betul-betul ya. Tidak aja saya tersinggung sayang, tidak tersinggung aja saya kalau dia yang masuk ke menyampaikan seperti itu. Enggak dia.
Jadi seperti itu, harus masuk ke dikasih baik, dididik anak-anak, tak kasih baik didikannya, masuk ke bagaimana dia bisa memberikan kasih sayang juga kepada orang tuanya. Kita juga bagaimana masuk ke menyampaikan ke anak-anak supaya nanti dia jadi sukses dan jangan melupakan orang tuanya gitu. Itu foto yang di belakang dari benang. Ya, ini lukisan dari benang yang di belakang. Kalau saya udah bukan mental kerupuk, tapi kalau sudah menyerang kayak personal, begitu personalku bahwasanya mandul, sebenarnya itu bukan begitu. Jadi kalau dibilang belum juga rezeki sayang ya, belum juga rezeki. Karena kalau menyampaikan lagi di sini nanti dibilang lagi apa? Jadi seperti itu sayangnya. Jadi kalau kalian mau berkomentar masalah anak, dari tadi banyak bertanya berapa anak kita. Jadi kalau saya punya anak sambung, jadi suamiku dia anak-anaknya 1 perempuan. Jadi saya sebagai ibu sambungnya. Jadi jam maki membahas masalah begitu. Mas Gatot jadi kan mas saya anak angkat. Begitu saya. Kalau saya tuh happy saja. Jadi kayak Firda di rumah, dia sama saya. Room tour saya tidak biasa pamer-pamer Fitria Ruslan ya. Kakak itu tidak pernah room tour rumah karena rumahku tidak bagus seperti rumah orang-orang, seperti rumah kalian. Karena apa? Saya itu semua aku jaga. Rumahku adalah privasiku. Saya bukan tipe rumah yang mewah, bukan yang seperti orang-orang gitu. Jadi kalau kalian mau suruh saya untuk room tour, enggak mau saya. Kalau ada apa-apa banyak begitu yang room tour rumahnya, ujung-ujungnya juga dirampok apakah dan lain-lain. Jadi dia makin selalu suruh-suruh juga. Kau Fitria Ruslan dari tadi kau suruh-suruh orang. Suamimu gak cinta, cintanya hanya hartamu. Saya gak punya harta ya. Jadi Yangki selalu berpikiran kayak di film-film sinetron, orang cuma cinta harta. Jadi selalu pikiran begitu gitu. Maksudku kalian semua yang tahu kayak kalian ini, maksud ada tahu beberapa aku yang dia jadi peramal ki. Suamimu itu dia lebih suka harta, maka minyak harta sampai nama itong. Kenapa tuh dua tahap semua itu apa otak yang tidak baik begitu.